Lagi-lagi, sikap mayoritarianisme terjadi. Kali ini pelakunya adalah pemerintah. Karena gini, ketika entitas Islam, entitas yang berasal dari umat mayoritas atau bahkan ormas mayoritas, tidak memiliki IMB, kemudian bangunannya runtuh, dan pemerintah langsung pasang badan, bahkan mau membangun kembali menggunakan APBN, uang yang asalnya dari rakyat lintas agama. Tapi ketika yang tidak memiliki IMB itu berasal dari entitas minoritas, itu pun karena memang peraturan pemerintah yang mempersulit, ketika bangunannya dirusak, bahkan ibadahnya diusik, pemerintah itu jangankan pasang badan, memberikan solusi yang konkret aja mereka itu seakan-akan enggan. Please, jangan sampai tindakan kalian ini merubah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kecemburuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 42.000 hanya 50 ponpes yang kantongi izin mendirikan bangunan. Coba gilirannya minoritas izin membangun rumah ibadahnya ditolak sama masyarakat setempat padahal udah ada IMB. Coba kementerian yang terkait berani nggak nindak yang mayoritas ini? Kagak berani ya, soalnya kan sesuai dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi mereka yang berkuasa. Ayo coba Menteri PU mana coba? Coba berani ditindak ke atau takut di demo berjilid-jilid? Yang teriak-teriak ngusir minoritas tuh mana IMB-nya yang teriak-teriak malah kagak punya IMB. Giliran ambruk memakan 54 korban jiwa yang disarain siapa? Takdir Allah. Wow, luar biasa mantap sugoi debak. Kesalahan itu terjadi hanya kepada minoritas. Kalau mayoritas itu salahnya ya takdir Allah. Kiainya wirawiri menggunakan Pajero dan motor sportnya. Ibu Yai melenggang dengan santai menggunakan Alphardnya. Ketika ada pembangunan pondok, para santri menjadi kuli dadakan. Namun ketika pondoknya ambruk, para santri langsung dikasih gelar syahid dan dibungkus oleh takdir. Begitu indah ya. Bisnis berasa surga. Lu lihat nih, beli mobil elit, bikin tiang sulit, Sibal. 54 orang meninggal dunia gara-gara kerakusan Anda. Ponpes, pengurus Ponpes Al-Kozini Anda dengar ya. Betul, apa yang terjadi di atas Ponpes Al-Kozini rubuh itu karena atas seizin dan takdir dari Allah, tapi ada kelalaian manusia di sana. Dan ketika ada kelalaian manusia di sana, maka manusia harus dihukum di atas itu. Jangan jadikan takdir Allah sebagai tempat untuk cuci tangan, tidak untuk bertanggung jawab. Kelalaiannya adalah pertama tidak ada IMB, konstruksinya asal-asalan, keserakahan karena harusnya gedung yang cuma dibikin 1 lantai dibikin jadi 4 lantai. Mau pemuka agama siapapun, mau pastor, mau pendeta, mau kiai, mau pengurus ponpes, kalau salah di atas hukum dan menghilangkan nyawa begitu banyak orang, 54 orang nyawa menghilang, Anda harus dihukum dan bertanggung jawab. Jadi jangan cuci tangan atas nama takdir Tuhan. Betul kalau itu memang takdir Tuhan, kalau kalian mau berpikir demikian, tetapi takdir Tuhan di situ ada kelalaian manusia, di mana kelalaian manusia itu bisa dijerat oleh hukum. Stop fanatik, pakai logika. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Iya betul, takdir Allah, dan gua setuju. Cuman kalau dilihat-lihat fondasinya ini itu mirip kayak game Minecraft, cok. Fondasinya itu tipis banget dan untuk menampung bangunan segede ini. Jadi ini tipis banget, dan kalau dilihat dari belakang ini bentuknya itu kayak game Minecraft. Pertanyaannya adalah, ini mandor dan tukangnya siapa sih? Bentar. Atau ini dibuatnya nggak pakai tukang? Ya, ada berita terbaru, keluarga korban bangunan ambruk Ponpes Al-Kozini tolak santunan demi dapat ridho dan berkah kiai pesantren. Kami tidak mau menerima santunan itu, bukan karena apa-apa, hanya ingin mendapatkan ridhonya kiai dan guru pesantren. Semoga doa dan ridho beliau menjadi keberkahan bagi almarhum dan keluarga kami. Nggak tahu lagi gua mau komen apaan. Semoga korban husnul khatimah, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Ponpes Al-Kozini yang disarahin takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Sibal, gue kasih tahu ya, takdir Tuhan tuh ya, gempa bumi, ya, abis itu tsunami, angin topan, ya itu baru takdir Allah. Ya, kalau bangunan lu bangun, abis itu tiba-tiba ambruk dengan tidak ada IMB, abis itu lu bangunannya nggak jelas, arsiteknya nggak jelas siapa, ya takdir Allah lu bilang. Yang disalahin Tuhan, Sibal, 5 orang loh. Itu karena kelalaian Anda. Nih,
Saya dapat dari netizen yang bilang ini ada ayatnya, ini bukan takdir Allah. Ya, itu kelalaian Anda. Kalau Anda bilang, ya, bangunan itu harus jatuh, harus ambruk karena takdir Allah, maka para koruptor itu jangan dihukum. Karena itu takdir Allah, mereka harus korupsi. Dan ini kalau sampai tidak diusut tuntas, karena ada iming-iming pemuka agama, gue udah gak ngerti lagi sama negara ini sih. Hashtag keadilan untuk korban Ponpes Al-Khazini. Oke, gue dari kemarin mau bahas Ponpes Al-Khazini. Dan yang gue sesalkan adalah respon dari pemimpin Ponpes itu. Dia bilang itu adalah takdir Tuhan. Blok. Gini loh, tim SAR dan ahli konstruksi dari ITB sudah menyebutkan bahwa penyebab bangunan itu runtuh karena kegagalan konstruksi. Dan gedung Ponpes ini juga tidak memiliki IMB, padahal IMB harus dilakukan dulu agar konstruksi sesuai standar. Jadi ini jelas-jelas kelalaian pihak pesantren. Kenapa lu bilang itu takdir Tuhan? Kalau lu bilang takdir Tuhan, itu sesuatu yang nggak bisa lu hindar, kayak gempa bumi, tsunami, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini, kan lu bisa antisipasi. Terus yang gue heran, masih aja ada yang bela kiainya. Sampai temen gua tuh yang bahas gituan diancem. Susah kalau sama orang mental feodal, fanatik loh. Jadi sekarang Pak Presiden untuk meng-cross-check semua pembangunan pihak Ponpes agar kejadian serupa tidak terulang. Dan pihak pesantren harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Jadi jangan lu coba cuci tangan dengan kata takdir Tuhan. Setan. Dari Sukabumi ke Depok, luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga, bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Justru negara harusnya hadir, berikan perlindungan pada gereja, jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Udah ditetar kukang Dedi ya mah. Tidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan ini. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul suka-suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan untuk borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau bentar. Saya nggak beribadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Ibadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu
Gunanya MUI itu apa? Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Kita dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda tahu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di dalam. Memang kita ngaji, kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya cuma kan izinnya itu. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama.
Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak-anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma dia. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri? Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya karena sesama setan dilarang saling menggoda. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa mendapatkan passive income dari real estate investment trust atau REIT. Video ini sangat cocok bagi kalian yang suka atau ingin memulai investasi di real estate atau properti. Sebelum kalian memulai untuk berinvestasi di properti, ada bagusnya kalian menyimak video ini sampai habis. Saya menemukan passive income ketika saya menjadi investor real estate. Karena ketika saya membeli properti pertama saya, properti ini memberikan saya jutaan rupiah per bulannya, keuntungan setiap bulannya. Dan sampai sekarang saya masih menerima passive income itu. Passive income yang saya dapatkan adalah berupa rental income. Adalah di mana uang daripada si penyewa membayarkan kepada saya karena mereka tinggal di properti saya. Untuk itulah saya suka berinvestasi di real estate karena mendapatkan passive income dalam bentuk rental income. Akan tetapi ada beberapa kekurangan daripada investasi di real estate. Salah satu kekurangan yang pertama adalah kalian membutuhkan uang atau cash yang besar untuk memulai berinvestasi di real estate. Dan yang kedua, kalian harus mengatasi masalah tentang si penyewa.
Ketika kita bicara tentang menyewakan properti kita, kalian pusing mencari penyewa yang baik. Dan juga pusing masalah si penyewa itu tidak merusak properti Anda. Tentu saja kalian bisa membayar property agent atau property manager untuk mengatasi masalah itu. Akan tetapi, jika kalian tidak mau menghadapi pusingnya berinvestasi di properti, yang bisa kalian lakukan adalah berinvestasi di Real Estate Investment Trust atau REIT. Yang artinya kalian berinvestasi di perusahaan yang berinvestasi di real estate atau properti. Yang bagus daripada Real Estate Investment Trust adalah secara hukum di Amerika, di mana perusahaan ini harus membagikan 90% keuntungan kepada kalian, si pemilik saham atau shareholder. Jadi REIT itu adalah sebuah perusahaan di mana perusahaan ini berinvestasi di real estate dan kalian berinvestasi di perusahaan ini dan perusahaan ini berinvestasi di real estate. Kapanpun perusahaan ini profit dari pendapatan rental income atau sewa properti, perusahaan ini harus membagikan 90% profit kepada kalian berupa dividen. Jika kalian ketahui, dividen artinya imbal hasil yang kalian terima sebagai investor karena sudah berinvestasi di perusahaan ini. Ada beberapa contoh perusahaan yang bisa saya berikan contoh. Sekali lagi, saya tidak menyuruh kalian untuk berinvestasi di perusahaan ini. Saya hanya memberikan kalian contoh bagaimana passive income ini bekerja. Dan investasi ini ada risikonya, dan kalian harus melakukan research kalian sendiri. Jadi ada dua contoh perusahaan yaitu dengan simbol SPG dan NLY. SPG adalah perusahaan Simon Property Group. Perusahaan ini berinvestasi di banyak majority property development di US. Perusahaan ini membayarkan 6,5% return atau yield setahunnya. Jadi kalau kalian berinvestasi 10 juta di perusahaan ini, maka kalian akan mendapatkan 650.000 passive income tanpa melakukan apapun. Dan kalian tidak usah pusing masalah mencari penyewa, dan perusahaan ini yang akan menghandle semua masalah ini. Jadi kalian berinvestasi di perusahaan yang investasi di properti. Dan yang bagus dari ini adalah perusahaan ini yang melakukan semua kerjaan dari rental, mencari penyewa, dan kalian cuma terima bersih passive income. Perusahaan selanjutnya adalah NLY atau NLE Capital Management. Perusahaan ini melakukan hal yang sedikit berbeda. Perusahaan ini tidak memiliki real asset atau properti secara fisik. Yang mereka pegang adalah surat utang. Mereka berinvestasi di commercial mortgage backed security. Dan mereka membayarkan return sebanyak 11,5% setahunnya kepada kalian. Artinya apa? Jadi kalau kalian berinvestasi 10 juta, maka kalian akan menerima 1,15 juta per tahunnya passive income tanpa melakukan apapun. Yang perlu kalian ketahui adalah dividen yang semakin tinggi, maka resiko juga semakin tinggi. Janganlah berinvestasi kepada perusahaan yang bergantung pada dividen yang tinggi. Tetapi berinvestasilah kepada perusahaan yang kuat. Untuk itulah kalian perlu melakukan analisa finansial dan juga analisa fundamental. Dengan begitu kalian bisa berinvestasi dengan aman di perusahaan selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Jadi kesimpulannya, dengan Anda berinvestasi di Real Estate Investment Trust, Anda tidak membutuhkan uang atau cash yang besar untuk memulai investasi. Anda bisa menerima passive income dari perusahaan yang berinvestasi di real estate, dan ini sangat membantu Anda untuk mengurangi resiko Anda. Dan yang terpenting adalah Anda mendapatkan passive income dan tidak usah pusing masalah properti Anda tidak tersewakan. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan, dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.